sebabnya malam ini kita belajar tentang bagaimana pertahankan apa yang sudah Tuhan persatukan. Suami dan istri dipersatukan di dalam ikat janji, bukan kontrak yang bisa batal sewaktu-waktu. Itu sebabnya ketika kita sekali menikah, kita ini sudah check in, tidak bisa check out, saudara. Kenapa? Sekalipun, lihat ya, seperti Bu NN, bayar harganya cukup mahal, bukan hanya cukup, tapi mahal ya. Saudara kalau pernah dengar kesaksian seorang jemaat di Victory juga, yang dia harus bayar harga mahal untuk mempertahankan rumah tangganya, dia juga kena HIV, ya tapi sampai hari ini Tuhan sudah beri kesehatan yang luar biasa, di mana dia bersaksi bahwa suami dan pelakornya meninggal juga kena HIV. Tapi karena perlindungan Tuhan sampai hari ini dia tetap sehat. Dia tetap survive, dia tetap sukacita, dia tetap melayani Tuhan, tetap bersaksi ya. Saya sudah bawa kesaksiannya di mana-mana. Nah, malam ini yuk kita belajar. Kenapa sih kita bertahan atas apa yang sudah Tuhan persatukan? Bu, enggak masuk akal. Bertahan, saya sudah kena HIV, Bu Eli masih suruh bertahan. Nah, itu pertanyaan, saudara. Tapi sekali lagi, kenapa kita tetap bertahan? Ya, karena kita tahu bahwa apa yang sudah Tuhan persatukan itu tidak bisa diceraikan. Artinya kekuatan manusia juga nggak bisa menceraikan, kekuatan masalah apapun. Saya terlalu percaya bahwa ketika dunia berkata tidak masuk akal, mempertahankan rumah tangga suami yang sudah selingkuh sampai punya anak, mempertahankan istri yang sudah kabur, menikah dengan pasangan lain, itu semua nggak masuk akal. Tapi satu hal kita bertahan hari-hari ini karena ini Tuhan yang mempersatukan. Buka Matius 19 ayat 6. Matius 19 ayat 6. Ayat ini kalau direnungkan berulang-ulang kali itu memberi makna yang dalam. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Suami istri dipersatukan menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan oleh alasan apapun. Kenapa? Karena yang mempersatukan itu adalah Tuhan. Sehingga hari ini yang jadi masalah memang tidak gampang. Dua karakter dipersatukan di dalam pernikahan, ya, yang hidup dari pagi. Dulu kalau pacaran, mungkin saudara hidup hanya sesekali ketemu. Apalagi kalau pacaran dulu ya, setiap hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Selebihnya, Jumat, Sabtu, Minggu pun itu cuman ketemunya hanya beberapa jam, sehingga yang manis-manis aja yang tampak. Ya, walaupun kalau pertama kali kita jatuh cinta, hal yang pahit sekalipun kita mau menerima yang pahit. Kenapa? Karena kita mencintai pasangan kita. Tapi pada waktu menikah, ada banyak orang yang sudah berkurang cintanya, sehingga mereka rata-rata sudah tidak lagi mau mempersatukan. Apalagi kalau datang pasangan ya, datang pacar lama yang lebih kita cintai, kita lupa komitmen bahwa kita mempertahankan apa yang sudah Tuhan persatukan. Makanya firman Tuhan berkata, kalau mereka bukan lagi dua, berarti dua karakter dipersatukan. Tentunya nggak mudah, saudara. Yang satu punya kelemahan, yang satu punya kelemahan, masing-masing ingin menang sendiri, sehingga dua waktu dipersatukan jadi satu. Jelas ini butuh proses, saudara. Kalau kita membangun rumah tangga tanpa saling mengasihi, saling rendah hati, saling sabar, saling mengampuni, maka saya terlalu percaya dua dijadikan satu, dua karakter yang berbeda dijadikan satu, jelas mungkin mempertahankan apa yang sudah Tuhan persatukan itu nggak mungkin lama-lama, saudara. Mungkin hanya sekedar waktu selesai honeymoon, setelah itu begitu kita tahu kelemahan pasangan kita yang waktu pacaran bisa ditutupi, tapi pada waktu menikah 24 jam hampir hidup bersama dengan dua karakter yang berbeda, terjadi gesekan. Yang jadi pertanyaannya jelas, ketika apalagi kita sudah mulai terluka,
Ya, kalau dulu cintanya penuh, sekarang cintanya sudah tidak penuh. Cintanya sudah merosot 50% cinta, 50% kebencian. Kenapa, Bu Eli? Karena karakternya amit-amit, mulutnya kasar. Itu yang membuat cinta kita berkurang sehingga kita hari ini nggak mau lagi membayar sesuatu. Walaupun saudara dulu pacaran pahit pun saudara telan. Ya, saudara melihat sesuatu yang buruk, saudara rela berkorban. Ketika kita hari ini sudah berkurang cintanya, maka kita jujur ada banyak orang yang sudah tidak lagi menghormati apa yang Tuhan persatukan. Berikutnya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sekali lagi yuk semua, hari ini saya tidak menghakimi yang sudah ngalami perceraian di masa lalu ya, karena saudara belum mengenal kebenaran. Tapi kalau hari ini engkau mau bercerai, engkau mau hari ini menggugat pasanganmu karena engkau merasa sudah tidak cinta lagi, yang ada cuman kebencian, sekali lagi jangan pernah hari ini melawan kebenaran. Kalau kita sudah dengar firman, kita sudah dengar kebenaran, kita sudah dengan sengaja melawan kebenaran, maka nanti urusannya sudah tidak ada lagi korban penghapus dosa. Itu firman Tuhan. Makanya jangan jadi orang yang bebal. Bu, tidak masuk akal mempertahankan suami yang sudah nggak punya uang, yang sudah nggak pulang berlama-lama, tidak ada kabar beritanya. Nggak apa-apa. Kita hari ini mempertahankan, kenapa? Karena kita menghormati apa yang sudah Tuhan persatukan, tidak boleh diceraikan dengan kekuatan apapun. Baik itu manusia, apapun kekuatan masalah. 3 hal, yuk bagaimana pertahankan apa yang sudah Tuhan persatukan. Yang pertama, kenapa? Karena mereka bukan lagi dua. Ya, mereka dipersatukan oleh Allah. Mereka tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini 3 alasan di Matius 19 ayat 6. Buat kita yang mau punya anak akan menikah, saudara mulai tanamkan. Kalau sekali menikah, check in menikah, tidak boleh check out dalam pernikahan. Apapun buruknya pasangan kita, karena yang pertama alasannya firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua, melainkan satu kesatuan. Solid, saudara. Yaitu apa? Atas dasar firman Tuhan, atas dasar kasih Kristus, 2 karakter yang berbeda. Kalau hidup di atas dasar kasih Kristus, pasti mereka bisa bertahan sampai akhir. Karena orang yang hidup atas dasar kasih Kristus tidak akan pernah egois. Mereka tidak akan mempertahankan harga diri, tidak lagi mempertahankan ego, egois, emosi. 3E. Ego, egois, emosi, tapi yang dipertahankan adalah kasih. Yang kedua, kenapa kita hari ini mempertahankan apa yang dipersatukan oleh Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa pernikahan itu bukan manusia, bukan keinginanmu untuk bersatu. Sekali kita memilih pasangan pacaran, maka kita tahu bahwa hari itu ketika kita menikah di depan altar kudusnya Tuhan, maka yang mempersatukan suami dan istri itu adalah kekuatan Allah. Tangkap ya. Jadi sekali lagi karena mereka bukan lagi dua dan mereka dipersatukan Allah, maka urutan yang ketiga, mereka tidak boleh diceraikan manusia. Boleh enggak dengan alasan, Bu, karena suami saya jinah, Bu, saya mau cerai? Enggak. Apapun alasannya, manusia jinah dengan suamimu, dengan istrimu, tapi satu hal karena kita menghormati, yaitu bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah dan mereka bukan lagi dua, melainkan satu kesatuan, tidak boleh diceraikan oleh manusia, maka kita akan mempertahankan apa yang dipersatukan oleh Allah. Tangkap ya. Jadi 3 kata ini membuat kita hari-hari ini ketika kita sudah capek, Bu Eli, dengan pernikahan. Saya bisa bayangin Bu NN itu capeknya kayak apa. Dari awal menikah, awal mudanya sudah disakiti, belum lagi dapat pasangan ya, ketika dia harus keguguran, belum lagi dia divonis HIV, bukan dari kesalahannya. Kira-kira banyak orang capek enggak?
untuk mempertahankan apa yang sudah dipersatukan. Bu, kalau dipersatukan Allah, kenapa Bu? Kok sampai pasangan kita sampai hari ini didoakan tidak berubah-berubah? Sudah didoakan puasa Bu, tambah galak. Didoakan bertobat, tambah Bu, tidak pulang rumah. Didoakan untuk hidup hari ini supaya mengasihi saya dan anak-anak makin menjadi-jadi. Sekali lagi yuk kita lihat alasannya supaya ini jadi rema buat setiap kita ketika kita mempertahankan apa yang sudah Tuhan persatukan. Yuk lihat, mereka bukan lagi dua. Kejadian 2 ya, ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 ya. Setelah itu nanti kita akan tidak lama-lama ya pembahasannya supaya nanti ada tanya jawab. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tangkap ya. Keduanya menjadi satu daging. Setiap suami atau istri ya, hari ini saya percaya bahwa apapun alasannya, ada banyak juga istri-istri yang ya ditinggalkan suaminya karena alasan mertua, di mana mertua menjadi faktor utama penyebab mereka bercerai. Kenapa? Karena mertua ikut campur tangan, mertua ikut ambil bagian. Hari ini siapa yang di sini ada mertua-mertua? Yuk, jangan sampai ketika anak sudah menikah, mertua itu ikut campur tangan. Karena setiap kita yang punya anak, waktu mereka menikah, maka anak laki-laki atau perempuan itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mereka menjadi bersatu dengan istrinya. Artinya hari ini kita tidak boleh terlalu banyak ikut campur tangan karena mereka hari ini sudah meninggalkan orang tua dan yang Tuhan lagi persatukan di dalam kasih-Nya yaitu suami dan istri. Satu hal, saudara percaya di Kejadian 2 ayat 24 ada kata-kata. Bagaimana suami dan istri tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena mereka satu kesatuan. Bersatu. Keduanya menjadi satu daging dan mereka menjadi satu hati. Sekali lagi, waktu kita menikah, ya khususnya kita punya anak-anak yang bakal menikah. Saudara percaya kenapa mereka bukan lagi dua? Karena satu kesatuan yang solid dan satu daging dan satu hati. Begitu kita menikah, maka kita menjadi satu kesatuan bukan dengan orang tua lagi. Seorang suami ya meninggalkan orang tuanya, istri meninggalkan orang tuanya, yaitu bersatu dengan istri bersatu dengan suami, suami bersatu dengan istri. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan, bukan lagi dengan orang tuanya, tapi satu kesatuan antara suami dan istri yang sudah meninggalkan masing-masing orang tuanya. Tangkap ya, makanya kita sebagai orang tua perlu hari ini menjaga diri kita untuk tidak terlalu ikut campur tangan dalam setiap pernikahan karena kita ini sudah ditinggal. Mereka itu membangun satu kesatuan, biarkan mereka membangun di atas kasih Kristus. Saya pernah satu kali saya mengkonselingi seorang pasangan ya, masih muda yang begitu egonya luar biasa. Dan mereka sama-sama dari keluarga yang kaya ya. Mereka sama-sama dari keluarga yang berada. Sehingga mereka waktu menikah, mereka membawa ego masing-masing. Kamu nggak tahu papa orang tua saya kaya. Yang satu juga merasa. Dan mamanya begitu pusing. Kenapa? Karena orang tuanya ini orang tua di dalam Tuhan. Singkat cerita, saya cuma ngomong sama orang tuanya. Saya cuma bilang gini, Bu, kamu sudah tidak bisa terlalu ikut campur tangan urusan mereka.
Jadi gimana caranya? Ibu juga tidak boleh memberikan pendapat untuk bercerai. Yang penting ibu bawa dalam doa. Percayalah Bu, setiap kali ibu berdoa sebagai orang tua, nanti masing-masing anak-anak yang didoakan, ya mungkin nanti menantu ibu akan diproses Tuhan, anak ibu juga akan mengalami berproses dengan Tuhan sendiri, sehingga nanti mereka akan membangun kesolidan. Jadi sekali lagi ibu cukup mendoakan. Lewat doa-doa ibu yang dimana ibu tidak memberikan satu dukungan untuk mereka bercerai, maka mereka masing-masing akan berproses dengan Tuhan, dan masing-masing dengan proses itu mereka akan dipersatukan kembali. Singkat cerita, apa yang didoakan ibu ini terjadi. Ya, ketika itu Pak menantunya diproses oleh Tuhan, anaknya juga mengalami sesuatu proses, dan benar lewat masing-masing proses rumah tangga ini dipulihkan kembali. Tangkep ya. Kenapa? Karena ketika hari ini kita tidak ikut campur tangan untuk menceraikan pasangan anak-anak kita yang lagi bermasalah, maka di situ Tuhan sendiri nanti yang akan bekerja untuk menjadikan mereka tetap jadi satu kesatuan, satu daging, dan satu hati. Nah, iblis itu selalu berusaha memisahkan apa yang Tuhan persatukan. Kenapa? Ini, makanya kalau punya orang tua, jangan pernah memisahkan pasangan anak-anak kita. Bagi kita juga yang hari ini rumah tangganya dalam tanda kutip sedang mengalami badai yang besar, jangan pernah hari ini bercerai, berpisah, tapi pertahankan apa yang Tuhan persatukan. Kenapa? Ini kata kuncinya. Iblis tahu artinya bagaimana ketika rumah tangga itu dipersatukan. Yuk, yang pertama, lihat. Satu sepakat, maka doanya akan terkabul. Tangkap ya, di Matius 18 ayat 19, ini kata kunci saudara. Hari ini kenapa iblis mau membuat saudara tidak satu hati, suami istri ya tidur lihat kanan, yang satu lihat kiri, tapi satu kamar. Ini pun mempengaruhi berkatnya Tuhan. Kalau ini tidak segera diselesaikan, ini celah saudara. Ini akan membuat jalan di mana rumah tangga kita kelak suatu kali pasti akan berujung pada kehancuran untuk bercerai. Makanya sebagai pasangan yang sudah mengerti firman, yuk mengerti firman untuk dilakukan. Saudara percayalah, iblis tidak menyukai rumah tangga yang dipertahankan. Apa yang dipertahankan Tuhan, kalau kita berjuang untuk mempertahankannya, maka rahasianya doa-doa kita akan terkabul secara luar biasa. Di Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Suami istri yang tetap satu daging, satu hati, ya, satu kesatuan, jangan anggap remeh. Seketika mereka berdoa, maka doa-doa mereka itu punya kekuatan yang luar biasa. Doa kesepakatan dari pasangan suami istri yang satu kesatuan, satu daging, satu hati, maka doa-doa mereka luar biasa. Yang kedua, satu sepakat akan menikmati berkat kehidupan selamanya. Di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, itu jelas. Waktu suami istri sepakat, maka berkat kehidupan selamanya akan terjadi. Yang pertama, doanya terkabul. Yang kedua, maka berkat kehidupan selamanya berarti anak cucu akan menikmati apa yang hari ini saudara tetap mempersatukan, apa yang Tuhan persatukan. Makanya seperti Bu NN, walaupun tidak masuk akal. Masa Bu Eli mempertahankan suami yang sudah membuat saya menderita, sudah kehilangan anak, kena HIV, masih disuruh bertahan. Kira-kira masuk akal nggak? Saudara, hari ini semua, kalau kita berpikir secara akal, kita semua nggak masuk akal, saudara. Mempertahankan apa yang dipersatukan Tuhan dengan keadaan pasangan kita yang nggak baik, pasangan yang error, pasangan yang kelewatan, Bu Eli. Semua pasti berpikir nggak masuk akal. Tapi satu hal, kita bertahan. Kenapa? Karena ada kunci
tapi di balik satu kesatuan, satu daging, satu hati, doamu terkabul, akan menjadi doa yang luar biasa, ada berkat kehidupan selamanya. Dan yang ketiga, satu sepakat akan menghasilkan keturunan ilahi. Maleaki 2 ayat 15. Jadi sekali lagi, apa yang dipersatukan, saudara bertahan dengan mempertahankan apa yang dipersatukan Tuhan, itu tidak ada kata rugi, tidak ada kata bego, tidak ada kata masuk akal, nanti ujung-ujungnya hidup kita menderita. Enggak, saudara. Kalau doamu nanti akan lihat doa yang luar biasa, akan melihat keturunan, berkat keturunan selamanya, berkat kehidupan selamanya, bahkan ada keturunan ilahi, maka tidak ada orang yang hari ini males-malesan untuk mempertahankan apa yang Tuhan sudah persatukan. Artinya hari ini pasti Bu Eli kemenangan jelas. Jelas kemenangan pasti terjadi karena ini firman Tuhan yang berjanji. Ketika firman Tuhan yang berjanji dan mengatakannya, maka tidak ada satupun yang bisa merubah keputusan Tuhan malam ini. Siapa yang lagi berdarah-darah untuk mempertahankan apa yang Tuhan persatukan dalam rumah tangga perkawinan, sekali lagi tetaplah kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan lihat berdarah-darahnya saat ini. Jangan lihat betapa sulitnya, betapa sakitnya Bu Eli mempertahankan apa yang dipersatukan Tuhan. Tapi nanti kelak engkau akan lihat betapa luar biasanya jawaban doa-doamu. Betapa luar biasanya ada berkat kehidupan selama-lamanya. Betapa luar biasanya saudara akan mencetak keturunan-keturunan ilahi yang akan Tuhan nanti lihat ya. Tuhan akan menunjukkan bagaimana ada keturunan-keturunan yang akan membangun ya satu generasi muda. Saya pernah dengar satu orang yang hari itu dipakai Tuhan secara luar biasa, dan saya tanya, apa yang membuat kamu dipakai Tuhan luar biasa? Dia berkata, saya bukan dari keluarga yang baik-baik Bu Eli. Saya punya oma ya, oma saya dan opa saya itu, dia bilang, opa saya itu suka kawin Bu Eli, menikahi orang yang enggak jelas, itu kira-kira ada 8 Bu Eli. Bayangin oma saya harus bertahan dengan opa yang punya istri sampingan. Dia cerita istri sampingan saudara, itu sampingannya bukan satu. Kalau satu masih enak, istri sampingannya 8 Bu Eli. Bayangin, tapi oma yang ngerti kebenaran firman, oma hari itu bertahan sekalipun sakitnya luar biasa. Belum lagi istri sampingannya itu ndak sopan Bu Eli. Kalau hari itu dia marah sama oma, oma itu bisa dimaki-maki, dicaci maki, oma ditindas dan sebagainya. Tapi oma ini luar biasa, dia tetap memberikan pengampunan dengan tulus, dia tetap mengasihi opa. Pada waktu detik-detik terakhir opa mau meninggal, sampai akhir riwayat hidupnya, opa mati itu di samping oma. Waktu opa sudah sekarat pun, stroke parah, oma begitu dengan kasih merawat opa dengan luar biasa. Dan Bu Eli tahu, kami semua cucu-cucunya oma, dari cucunya oma yang bukan istri sampingan, dia bilang istri yang dari sampingan, semua anak-anaknya hancur Bu Eli. Semua mereka rata-rata usaha, mereka minta pertolongan dari cucunya oma semua. Ibu Eli tahu semua cucu-cucunya oma bisa melayani Tuhan, jadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Dan luar biasanya cucu-cucu oma itu bisa berbagi berkat. Kalau ada salah satu dari istri sampingannya yang anaknya susah-susah, itu minta pertolongan, mereka tetap memberikan pertolongan. Saudara lihat ya, jelas ada pembedaan antara keturunan orang benar yang berani membayar harga dengan keturunan orang yang hari-hari ini hidupnya ya sudah ngerti firman tapi hidupnya dilanggar. Yang penting aku happy daripada aku bertahan dengan mempertahankan apa yang dipersatukan Allah tapi sakit bonyok semua. Lebih baik saya ambil cara hidup saya tapi saya happy. Ingat, happy di dunia dengan cara kita itu tidak menentukan hidup kita bahagia selamanya, tapi sakit dengan cara Tuhan,
kita tetap taat menjadi orang benar, itu akan menentukan hidup bahagia selamanya. Karena jelas firman Tuhan berkata, ada berkat kehidupan selama-lamanya, ada keturunan ilahi, dan doa-doa yang dikabulkan itu bukan biasa-biasa, tapi doa-doa yang dikabulkan pasti yang luar biasa. Yang berikutnya, bagaimana hari ini yang kedua? Yuk kita lihat. Mereka dipersatukan oleh Allah di Maleakhi 2 ayat 15 ayat 16 ya. Bagaimana Maleakhi 2 ayat 15 dan 16? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu. Lihat ya, ada peringatan setiap kita kenapa mempertahankan apa yang dipersatukan Tuhan. Karena Maleakhi 2 berkata, jagalah dirimu, jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Setiap kita, siapapun kita, ibu-ibu, suami-suami, istri masa mudamu siapa? Ini yang perlu dipertahankan, bukan istri muda. Dan ibu-ibu yang hari ini berada di posisi suaminya selingkuh atau suaminya tidak benar sekalipun, ibu-ibu nggak boleh berubah. Istri masa mudanya siapa? Itu yang dipertahankan. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 16. Sebab aku membenci perceraian. Hari ini 3 hal. Yuk, yang pertama, bagaimana mereka dipersatukan oleh Allah, maka yang perlu kita ingat memori kita, jangan orang tidak setia atas istri dari masa mudanya. Yang kedua, jangan berkhianat. Dan yang ketiga, jangan bercerai. Ya, saudara percaya bahwa 16, ketika Tuhan membenci perceraian, Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu diulang saudara di ayat 16. Makanya hari ini kalau kita tahu bahwa perceraian itu karena kita tidak diizinkan, karena mereka dipersatukan oleh Allah, maka jangan orang tidak setia dari istri masa mudanya, jangan berkhianat, jangan bercerai. Sekali lagi yuk jaga diri kita baik-baik. Karena apa yang dipersatukan Allah jangan sampai dianggap remeh. Setiap pribadi masing-masing, misalnya istri, pasangannya selingkuh, saudara jaga diri aja tetap setia. Bagaimana suami yang punya istri selingkuh, suami ndak usah dengar kata orang bodoh ya kamu mau bekasnya orang, ndak usah dengar. Tapi kita menjaga diri kita aja, tetaplah setia dengan istri dari masa muda, jangan berkhianat dan jangan bercerai. Itu pernikahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau karena mereka dipersatukan oleh Allah. Tetap setia, jangan berkhianat, jangan bercerai. Ingat ya, ini prinsip loh saudara. Tetap setia, jangan berkhianat, walaupun suami pasanganmu berkhianat, jangan pernah mengkhianati pasangan kita. Tetap kita istri masa mudanya siapa, itu yang dipertahankan. Jangan lagi bercerai, lebih-lebih jangan bercerai. Sudah berkhianat tidak boleh, lebih-lebih lagi bercerai. Tetaplah setia, itu standarnya perkawinan yang dipertahankan karena apa yang dipersatukan Allah. Yang terakhir, mereka tidak boleh diceraikan manusia. Lihat Roma 7 ayat 2 sampai 3. Setelah ini kita selesai. Roma 7 ayat 2 sampai 3. Suami istri terikat kepada pasangannya selama pasangannya masih hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Sekali lagi, suami kita yang sudah menceraikan kita, kalau masih hidup, walaupun pengadilan hukum sudah mensahkan ada surat pengadilan negeri bercerai, itu pun tetap tidak sah kalau suamimu masih hidup. Karena ini jelas firman Tuhan berkata, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya mati, bebas.
bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Siapa yang bilang kalau kita sudah dicerai sah kita boleh kawin lagi? Nggak boleh, saudara. Selama pasangan kita hidup, firman Tuhan berkata tidak ada yang hari ini bisa membatalkan hukumnya Tuhan. Kita tetap terikat oleh hukum kepada suami, suami tetap terikat hukum kepada istrinya. 3. Jadi selama suaminya hidup, kalau kawin, ia dianggap berzina. Tangkap ya. Makanya kenapa saya selalu berkata, please, 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 yang mau cerai pikir masak-masak. Saudara, hari ini walaupun saudara mau bercerai, tidak kawin lagi, ya saudara hari ini alangkah kalau sudah tidak mau kawin lagi, ya sudahlah, mempertahankan supaya keturunanmu jadi keturunan orang benar, bukan keturunan orang bercerai. Lihat, kalau ia menjadi istri laki-laki lain, misalnya ya, ada istri yang diceraikan suaminya, sah. Tapi kalau ia menjadi istri laki-laki lain, tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukan berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi kalau suaminya masih hidup, maka ketika dia menikah lagi, maka dia lagi berzina. Makanya ini hukum yang tidak bisa diganggu-gugat, saudara. Ya, hukum bagaimana kita bertahan dengan apa yang dipertahankan Tuhan itu selalu kita tidak gampang. Bu, itu sudah nikah lagi, saya kok enak Bu Eli tidak boleh menikah. Sudah, kita lebih baik taat sama hukumnya Tuhan. Karena hukum di dunia tidaklah sah di mata Tuhan. Tetap kita masih terikat hukum dengan suami kita selama pasangan kita masih hidup. Istri-istri juga masih terikat hukum, suami-suami juga masih terikat oleh hukum, di mana istri ketika masih hidup. Kedua, suami istri berzina ketika menikah kembali. Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi sekali lagi kalau saudara baca ini, lihat ya, seorang suami kalau menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain dengan alasan apapun, suami berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang juga janda, diceraikan suaminya, selama suaminya masih hidup, ia berbuat zina. Lihat, kira-kira kalau dibolak-balik kita ini hukumnya tetap mau dengan alasan apapun, kita sudah tidak bisa menceraikan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Itu benar-benar hukumnya tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kenapa? Karena suami istri akan dianggap berzina. Suami istri masih terikat oleh hukum selama pasangannya masih hidup. Dan yang ketiga, suami istri yang dipersatukan Allah dalam ikat janji perkawinan, bukan kontrak yang bisa dibatalkan. Makanya tidak bisa diceraikan oleh manusia. Sekali menikah, ikat janji itu hanya maut yang bisa memisahkan. Itu sudah jadi hukumnya. Tidak bisa lagi diceraikan oleh manusia karena yang mempersatukan Allah. Mereka jadi satu daging. Ya, saya sudah selesai. Semua yang saya jelaskan ini saudara simpan baik-baik. Kita simpan buat anak-anak kita yang akan menikah. Karena banyak pasangan muda, khususnya hari-hari ini, saya banyak mengkonselingi pasangan muda usianya 20 sekian, 25, 26, 28, 29. Rata-rata mereka sudah mau bercerai dalam pernikahan yang baru berjalan 2 tahun, 1 tahun. Saya cuma bilang gini, Bu, apakah saya boleh bercerai? Karena saya mumpung belum punya anak. Mama dan papa saya memaksa saya untuk bercerai dan mereka akan menjodohkan dengan teman papa saya yang mau terima saya apa adanya. Mereka berkata walaupun saya sudah menikah 2 tahun, anaknya masih belum menikah. Mereka mau menerima saya. Saya kan tidak salah Bu Eli, menikah dengan anaknya teman papa saya yang masih belum pernah menikah. Jadi saya tidak ambil suami orang. Kenapa saya nggak boleh bercerai? Satu hal ini memang keputusan yang berat, saudara. Memang dia tidak ambil suami orang. Tapi posisi dia
Ketika saya tanya, kamu menikah di hadapan altar kudusnya Tuhan? Iya, saya menikah di gereja. Kamu mengucapkan ikat janji? Iya, Bu. Hanya sampai maut yang bisa menceraikan. Nah, ini yang tidak bisa dibatalkan. Begitu kita menikah, maka kita sudah terikat hukum dengan pasangan kita. Tidak bisa lagi. Kenapa? Karena itu tadi. Karena mereka sudah menjadi satu kesatuan. Mereka dipersatukan Allah. Saudara, waktu menikah, kita itu langsung jadi satu kesatuan. Kita sudah tidak lagi menjadi satu dengan orang tua lagi, tapi kita menjadi satu kesatuan dengan suami kita. Dan yang mempersatukan di depan altar kudusnya Tuhan, itu Allah. Pada waktu saudara mengucapkan ikat janji, maka hari itu berlaku yang namanya tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya, yuk hari ini siapa yang sudah menikah katakan, aku jadi satu kesatuan. Saya berkata, saya satu kesatuan dengan Pak Nyoto, saya satu daging dengan Pak Nyoto, saya selalu satu hati dengan Pak Nyoto, sehingga ketika saya berdoa sepakat, saya percaya bahwa doa-doa saya pasti akan punya kuasa yang terkabul yang luar biasa. Bahkan saya percaya saya akan mencetak keturunan ilahi ketika saya tetap setia dengan Pak Nyoto. Bahkan ketika saya tetap jadi satu daging dengan Pak Nyoto, maka saya akan menikmati berkat keturunan kehidupan selama-lamanya. Tangkap ya. Dan yang berikutnya saudara perkatakan, saya hari ini tetap yakin bahwa saya tetap mau setia dengan Pak Nyoto, saya tetap tidak mau mengkhianati Pak Nyoto, walaupun Pak Nyoto tidak setia sama saya juga tidak akan bercerai dari Pak Nyoto, selamanya hanya Pak Nyoto. Dan saudara berkata bahwa saya dan Pak Nyoto itu terikat menjadi pasangan selama Pak Nyoto masih hidup, masih terikat, bahkan ketika saya dan Pak Nyoto hari ini tidak akan pernah mau pasangan ini menikah kembali ya, karena dianggap berzina. Dan hari ini saya dan Pak Nyoto sudah dipersatukan Allah dalam ikat janji perkawinan, bukan kontrak yang bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya seberat-beratnya perjalanan perkawinan, yuk kita pikul salib sama-sama. Ya, saudara yang mau bercerai, segera batalkan. Kita pikul salib dalam pernikahan kita dengan mempertahankan apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Percayalah, pertandingan perkawinan sampai selesai, finishing well, akan mencetak keturunan-keturunan ilahi. Jadi bukan keturunan yang hari ini, keturunan yang biasa-biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya beri